Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin dan hadirat, jamaah salat zuhur, jamaah masjid guru, para musyahidin dan musyahidat, kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kita di zuhur Rabu pekan yang lalu, Allah Jalla wa'ala telah memudahkan kita mendengarkan untayan ayat-ayat yang mulia. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Fatir, dimulai dari ayat 32 hingga ke ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rentetan ayat-ayat yang mulia tersebut menjelaskan pembagian manusia, kondisi dan keadaan mereka di hari kiamat nantinya, di mana mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka Allah katakan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga dukhulan awwaliyah, segera dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa tersentuh oleh azab. Mereka juga Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan sebagai muqtasid, orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tapi belum sempurna, dan dia juga bersahaja dalam ibadahnya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menghisapnya dengan hisap yang mudah, lalu kemudian memasukkannya ke dalam surga. Kemudian golongan berikutnya zalimun li nafsih, orang-orang yang mereka tidak menyempurnakan tauhidnya. Bersamaan dengan itu mereka juga tergelincir dalam melakukan berbagai perbuatan maksiat dan dosa. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menakdirkan dan menetapkan dia singgah ke neraka sebanyak dosa dan maksiatnya, lalu kemudian dikeluarkan dari neraka karena adanya benih-benih keimanan dan ketauhidan di dalam dirinya, walaupun kecil dan tidak sempurna. Ini juga menunjukkan akan peran tauhid dalam menghadirkan keselamatan bagi hamba. Dia selamat dari kekal di dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan juga golongan terakhir, mereka yang tidak mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, mereka yang mati di atas kesyirikan, mereka meninggal di atas perbuatan syirik yang mereka lakukan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan mereka kekal di dalam neraka. Allah ceritakan di ayat 36 hingga ayat 37, mereka bahkan tidak dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diazab, hancur, binasa, kemudian hidup lagi, diazab lagi terus menerus. Tidak diringankan azab buat mereka.
begitulah balasan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang ingkar. Mereka berteriak di dalam neraka, mereka berkata, Rabb kami, kembalikan kami ke dunia untuk melakukan amalan yang dulu tidak kami lakukan. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, bukankah kami telah beri kalian umur, beri kalian kesempatan, dan bukankah Allah juga telah mengirimkan sinyal, mengirimkan peringatan, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran. Maka saat itu Allah katakan, rasakan oleh kalian azab hari ini, tidak ada penolong dan keselamatan untuk orang-orang yang berbuat kezaliman, yakni berbuat kesyirikan. Kaum muslimin, ini adalah rangkuman dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Sebelum kita menutup, poin pertama, faktor keselamatan dunia dan akhirat adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya semata. Ada faedah ataupun pelajaran berharga dari surat Fatir ayat 32 yang kita bisa jadikan ma'asyiral muslimin sebagai hikmah, sebagai perenungan berharga buat kita dalam memperbaiki ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan pada ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Fatir ayat 32, beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, ada kriteria-kriteria, sifat-sifat yang Allah Jalla wa Ala sebutkan. Ini adalah tentang umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3. Yang pertama, zalim kepada dirinya. Yang kedua, bersahaja. Yang ketiga, berlomba-lomba dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Siapakah 3 golongan ini? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan, zalimun li nafsih adalah at-tariku li ba'dil wajibat, al-murtakibu li ba'dil muharramat. Orang yang zalim kepada dirinya itu adalah orang yang meninggalkan sebagian yang diwajibkan. Enggak semuanya, sebagian yang wajib dia tinggalkan dan sebagian yang diharamkan dia kerjakan. Perhatikan ungkapan Allah tabaraka wa taala, zalimul li nafsi. Dia zalim kepada dirinya. Adakah Allah akan rugi karena sikapnya meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah? Tidak. Allah sama sekali tidak akan rugi. Yang akan rugi adalah dia sendiri. Maka dia tinggalkan yang wajib, sebagian dia kerjakan yang haram, sebagiannya. Kemudian dia tidak memperhatikan perkara-perkara yang dianjurkan dan tidak pula meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai. Kemudian kaum muslimin, muqtasid, ini yang kedua. Muqtasid artinya adalah yang bersahaja. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, orang yang memiliki kriteria ini, dia kerjakan apa yang Allah perintahkan, dia tinggalkan apa yang Allah haramkan, tapi dia mencukupkan diri hanya pada perkara-perkara yang diwajibkan saja. Jadi perkara-perkara yang dianjurkan dari perkara-perkara yang disunnahkan ini tidak menjadi perhatian bagi dia. Kalau kita bawakan dalam contoh, ya sholat fardu saja. Sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah itu enggak jadi perhatian buat dia. Ketika puasa, ya puasa Ramadan saja. Ya puasa-puasa sunnah yang ada, ini dia lewatkan begitu saja. Ketika diajak,
Ayolah bang, awak puasa bang, iko ya puasa Arafah bang, iko puasa 10 hari ya. Dari awal bulan Zulhijjah bang, anda ambo tunggu selah bulan Ramadan ton mungko mu baru puasa balik. Begitu kaum muslimin. Dia cukup dengan yang wajib saja. Dia nggak lihat amalan-amalan sunnah. Padahal kaum muslimin, amalan-amalan sunnah ini dapat menutupi kekurangan pada amalan-amalan wajib. Di hari kiamat kelak, Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi as-salah. Yang pertama kali Allah hisab, Allah akan perhitungkan dari amalan hamba itu adalah solat. Lalu kemudian para malaikat menimbang solat hamba. Ternyata timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikan dari timbangan solat. Mengadulah para malaikat kepada Allah Azza wa Jal. Allah katakan, tunggu wahai para malaikat. Coba lihat apakah hamba menyempurnakan pelaksanaan solat atau tidak. Hal atammaha am naqasaha. Sempurna atau enggak solatnya. Tumakninahnya, rukuknya, sujudnya. Kalau iya tambahkan lagi. Supaya berat pahala solatnya. Lalu kemudian ternyata belum berat juga timbangan kebaikan. Yakni amalan solatnya. Maka para malaikat mengadu lagi. Allah Jalla wa'ala mengatakan, hal lahu min tatawwa'. Dia kerjakan enggak solat sunnah? Kalau ada, coba ambil pahala solat sunnahnya, letakkan di atas timbangan. Supaya lebih berat timbangan kebaikannya daripada keburukan. Coba lihat Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kemana nak dicari saat itu? Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Apakah kita nak mengatakan kepada Allah, tunggu ya Allah, mau pulang balik ke masjid guru, mau kerajon solat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur tuh. Nah ada lagi kesempatan. Lah kalau enggak ada amalan ya enggak ada yang mau ditambahkan. Nah Rasul SAW menutup sabdanya dengan mengatakan, summa tu'khadul a'mal ala zakum. Amalan kalian tuh ditimbang seperti itu. Solat wajib masih kurang, lihat solat sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan masih kurang. Puasa tapi masih ghibah, puasa masih saja ya tidak menjaga lisannya, dilihat ada enggak puasa sunnah. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Makanya kaum muslimin, karakter yang kedua, muktasid bersahaja. Cukup pada amalan wajib tapi tidak mengiringi dengan amalan-amalan sunnah. Padahal ma'asyiral muslimin, justru dengan amalan sunnahlah kekurangan-kekurangan pada amalan wajib akan tertutupi dan akan menjadi sempurna. Kita berhenti pada poin itu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karakter yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi nasihat dan pelajaran bagi kami terlebih dahulu yang menyampaikan. Kemudian kaum muslimin semua yang mendengarkan. Nas'alullah taufiq wassadad. Semoga Allah berikan kita taufik, bimbingan dan juga memberikan kepada kita ketepatan berjalan di atas petunjuk yang ada. Sehingga berbahagia kita di dunia dan di akhirat nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.